mengungkap misteri air kapiler bersama mahasiswa pertanian. Di tengah hamparan hijau yang membentang, 4 mahasiswa terlihat serius namun antusias membahas satu. Mereka adalah Hagel, Rizka, Afifah, dan Niken, jiwa-jiwa muda pencinta pertanian. Topik bahasan kali ini bukanlah hal sepele, fenomena air kapiler menjadi fokus diskusi. Dengan semangat, Hagel mengawali penjelasan tentang prinsip kerja air kapiler dalam tanah. Rizka menambahkan, pengetahuan ini penting bagi pertanian karena mempengaruhi kelembaban tanah dan ketersediaan air bagi tanaman. Afifah dan Niken sibuk mencatat, mereka tak ingin ketinggalan satupun informasi. Satu demi satu, mereka berbagi ide dan temuan tentang aplikasi air kapiler dalam irigasi yang efisien. Dimaksud dengan air kapiler adalah air yang mengisi pori tanah, sangat mudah menguap, tapi yang paling mudah digunakan atau diserap oleh tumbuhan. Air yang dapat diikat oleh tanah yang kering atau jumlah total air yang dapat dipertahankan oleh tanah yang bisa melawan gaya gravitasi dan kapiler dinamakan field capacity. Kapan terjadinya air kapiler? Air kapiler terjadi ketika air menyebar melalui suatu medium yang memiliki pori-pori atau saluran kecil, seperti tanah, kertas, atau bahan lainnya yang dapat menyerap air. Air kapiler sangat penting dalam proses kapilari pada tanaman, di mana akar tanaman menyerap air melalui tanah melalui proses kapilari. Hal ini juga dapat terjadi pada kertas, spons, atau bahan lainnya yang dapat menyerap air. Jadi, air kapiler terjadi sepanjang waktu ketika air bergerak melalui pori-pori atau saluran kecil di dalam medium tertentu, terutama karena adesi dan kohesi yang bekerja bersama-sama. Kenapa bisa terjadi air kapiler? Air kapiler terjadi karena adanya dua sifat utama dari air, yaitu adesi dan kohesi. Ketika air bersentuhan dengan permukaan material yang mampu menarik air yang disebut adesi, dan molekul air sendiri saling melekat satu sama lain yang disebut kohesi, maka air akan naik melalui pori-pori atau saluran kecil tersebut. Proses inilah yang kita sebut sebagai air kapiler. Terjadinya air kapiler terjadi di dalam ruang kosong di antara partikel-partikel tanah atau bahan lain yang bersentuhan dengan air. Proses ini umumnya terjadi di dalam tanah, di mana air naik melalui pori-pori kecil di antara butiran-butiran tanah atau bahan organik lainnya. Selain itu, air kapiler juga terjadi di dalam batang tanaman, di mana air naik dari akar ke daun melalui pembuluh tanaman yang disebut xilem. Air kapiler dimanfaatkan oleh berbagai organisme hidup, terutama tanaman. Tanaman yang menggunakan air kapiler untuk menyerap air dan nutrisi dari tanah melalui akar mereka. Proses ini membantu dalam pertumbuhan dan metabolisme tanaman. Selain itu, air kapiler juga dimanfaatkan dalam teknologi seperti alat penyaringan air dan sistem irigasi yang memanfaatkan prinsip kapilaritas untuk memindahkan air dari satu tempat ke tempat lainnya. Air kapiler berasal dari infiltrasi permukaan tanah yang kemudian meresap ke dalam tanah, kemudian tertahan di antara butir-butir tanah karena pengaruh gaya kapiler. Air kapiler pula dapat berasal dari dalam tanah, yaitu ketika air tanah naik ke atas melalui pori-pori tanah akibat dari gaya kapiler.
Contoh sistem penerapannya. Cabai menggunakan sistem irigasi kapiler. Bisa hanya disiram 1-2 minggu sekali, tergantung pot yang dipakai. Apabila pot semakin besar, maka dapat bertahan lebih lama.